Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas, masuk. Baik Bu. Silakan, mau duduk sebelah mana yang paling aman? Sini saja ya Bu. Oh iya, boleh. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Dengan siapa ini? Saya dengan Mas Doni Bu, yang kemarin menghubungi di WA waktu lusa. Oh iya, ingat. Mas Doni kelas apa? Saya kelas 3 Bu. Ya. IPA. Oh IPA ya. Wali kelasnya siapa? Pak Tri Bu. Apa kabar? Kurang baik Bu kabar saya kali ini. Oh iya, memang sudah terlihat ya. Hari ini Mas Doni merasa lemas dan tidak sempurna. Mas Doni tadi sudah makan apa belum? Sudah Bu, tadi sebelum kesini saya dari kantin. Oh iya, rumahnya Mas Doni itu sebelah mana ya kalau boleh tahu? Rumah saya itu asli Salatiga Bu, dekat Jalan Lingkar. Oh, jadi kalau ke sekolah deket ya Mas Doni? Iya Bu, dekat Jalan Lingkar. Baik, dari Mas Doni ini yang kurang sehat ya, kata Mas Doni tadi, apakah ada tujuannya Mas Doni menemui itu? Saya itu sebenarnya kesini mau konseling Bu. Baik, sebelumnya Mas Doni sudah pernah melakukan konseling dengan Ibu? Belum Bu, baru pertama kali ini. Oke, jadi jelaskan dulu ya apa yang konseling. Jadi konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada konseli atau individu yang sedang mengalami masalah, kemudian dicarikan bersama-sama solusi dari permasalahan tersebut. Dan di dalam konseling itu sendiri terdapat beberapa aspek, yaitu aspek kerahasiaan, aspek kesukarelaan, dan masih banyak aspek-aspek yang lainnya ya Mas Doni. Sudah paham atau belum? Sudah Bu. Boleh ceritakan Mas Doni apa yang sudah Mas Doni alami? Saya itu akhir-akhir ini merasa cemas, kurang tidur, tidak selera makan Bu. Terus itulah Apa yang membuat Mas Doni seperti itu? saya itu takut Bu. Kenapa Mas? Ya karena kalau saya mendapat nilai jelek pas waktu ujian, saya selalu dimarahi orang tua saya. Oh gitu ya. Jadi Mas Doni itu merasa cemas dan merasa takut apabila nanti ketika ujian Mas Doni mendapatkan nilai yang kurang bagus. Begitu ya Mas Doni? Iya Bu. Dari ketakutan Mas Doni ini sebelumnya Mas Doni apakah sudah mempersiapkan ujian lebih baik lagi, mungkin dengan belajar atau lainnya? Kalau itu saya sudah mencoba belajar Bu, tapi masih sedikit-sedikit. Baik, kalau boleh tahu ya Mas Doni, apakah setiap Mas Doni mendapatkan nilai ujian yang jelek itu, Mas Doni selalu dimarahi orang tua? Iya Bu, jika saya mendapat nilai ujian yang jelek, saya selalu dimarahi orang tua saya seperti yang dulu-dulu Bu. Baik, saya mengerti bagaimana perasaan Mas Doni ketika dimarahi dan mendapatkan nilai ujian akhir yang jelek. Saya sangat memahami hal tersebut ya Mas Doni. Tapi hal tersebut adalah hal yang wajar apabila Mas Doni merasakan cemas apabila nanti akan mendapatkan nilai ujian akhir yang jelek. Gitu ya Mas Doni. Iya. Tapi kembali ke permasalahan yang tadi, apa sih yang Mas Doni harapkan dari apa yang sedang dialami Mas Doni? Harapan saya ke depan itu saya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik saat ujian akhir nanti Bu, dan tidak dimarahi orang tua saya lagi. Baik, bagus sekali Mas Doni. Hal apa yang sudah Mas Doni lakukan? Akhir-akhir ini saya juga sering belajar Bu di rumah dan sekolah, tapi belum rajin yang dulu-dulu Bu. Bagus sekali Mas Doni. Selanjutnya hal apa yang akan Mas Doni lakukan? Saya juga ingin Bu berdoa dan lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagus Mas Doni. Dimanapun kita berada, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi merasa lebih tenang dan kita tidak akan merasa cemas. Begitu ya Mas Doni? Baik Bu. Bagaimana Bu cara mengingat Allah?
Cara mengingat Allah itu ada banyak sekali. Salah satunya dengan berzikir ya Mas Doni. Mas Doni bisa melakukannya setelah sholat atau gimana saja Mas Doni bisa melafalkan bacaan-bacaan zikir itu. Mulai kapan Bu saya bisa melakukan zikir itu? Mas Doni bisa melakukan zikir itu setelah nanti saya berikan bacaan-bacaan zikir ya Mas Doni. Jadi bacaan zikir itu ada banyak sekali ya Mas Doni. Dan nanti Mas Doni bisa memilih salah satu bacaan zikir yang ingin Mas Doni lafadzkan gitu. Tapi untuk berlatihan, apakah Mas Doni bersedia jika Mas Doni melakukan terapi zikir sekarang bersama Ibu agar Mas Doni merasa lebih tenang dan tidak cemas lagi? Apakah Mas Doni bersedia? Baik Bu, saya sedia. Baik, kalau begitu ikuti arahan Ibu ya. Baik Bu. Silakan Mas Doni pejamkan mata. Boleh Mas Doni bersender agar lebih nyaman lagi. Kalau sudah, silakan Mas Doni tarik nafas sedalam-dalamnya, kemudian hembuskan lewat mulut. Lakukan sampai Mas Doni merasakan tenang. Baik, kalau sudah tenang, ikuti bacaan Ibu ya. Baik. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Alladzi la ilaha illallah. Huwal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Sekali lagi ya Mas Doni. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Alladzi la ilaha illallah. Huwal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Baik, apakah Mas Doni sudah merasa tenang? Saya merasa lebih baik Bu, dan lebih tenang kali ini. Coba buka mata perlahan-lahan Mas. Bagaimana perasaan Mas Doni saat ini? Perasaan saya saat kali ini, saya sangat senang Bu, lebih tenang, tidak cemas lagi, dan tentunya lebih bersemangat. Alhamdulillah kalau begitu. Nanti lafaz atau bacaan zikir ini bisa Mas Doni lanjutkan setiap saat sehari sholat ataupun di mana saja. Bahkan saat Mas Doni sedang melakukan ujian pun Mas Doni bisa melafazkan zikir ini ya Mas Doni. Gitu ya Mas Doni. Saya lihat Mas Doni saat ini lebih lega, lebih tenang dan tidak cemas lagi ya Mas Doni. Ya, saya lebih lega dan ceria. Baik, kalau begitu untuk perkembangan kedepannya Mas Doni bisa menemui Ibu lagi ya besok, karena ini waktunya sudah mepet. Besok menemui Ibu lagi ya. Baik Bu, besok kalau saya ada waktu dan lega, saya akan menemui Ibu lagi. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu saya izin kembali ke kelas dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Mas Doni. Hati-hati ya. Ya Bu.